Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jessica Versia Kursimliala. Saya dari kelas RKS 1B Pagi dengan NIM 433240143. Di sini saya ingin menjelaskan cara mengisi data Google Form secara otomatis menggunakan Selenium WebDriver dan GUI dari Tkinter. Nah, langkah pertama kita install Selenium, itu bisa kita gunakan di command prompt dengan format pip install Selenium. Nah, lalu kita download juga WebDriver di Google Chrome. Pastikan teman-teman mendownload WebDriver yang sesuai dengan versi Chrome teman-teman. Nah, Tkinter juga sama, kita install di command prompt dengan format pip install tk. Nah, sama juga dengan Selenium. Nah, di import time ini digunakan waktu untuk menunda terjadinya eksekusi program. Nah, pada fungsi GUI pertama ini TK ini memunculkan jendela GUI, lalu pada bagian atasnya berisi title. Nah, pada bagian geometri ini berisi ukuran pada tampilan jendela GUI. Nah, pada bagian resizable ini berisi ukuran yang tidak dapat diubah. Lalu pada bagian pop-up eval ini tampilan jendela GUI itu ditampilkan secara terpusat, dan pada bagian pop-up config ini kita dapat memilih warna dari background. Saya di sini memilih warna background pink. Nah, pada bagian NIM saya di sini berisi label. Nah, label ini berisi instruksi masukkan NIM Anda ya, guys. Nah, setelah di bawah label berisi entry yang digunakan untuk menginput nilai dari NIM saya. Begitu juga dengan nama, berisi label yang berisi perintah masukkan nama Anda juga ya, dan memiliki entry yang berisi input data untuk nama saya. Nah, untuk skor berisi label yang digunakan untuk skor experience Anda dalam mengikuti Alpro. Nah, ini integer var ini untuk menyimpan nilai dari radio button yang kita pilih. Nah, skor ini ada 5 dengan ini skornya 0, 1, 2, 3, 4. Nah, jadi kita harus memilih salah satu dari radio button atau salah satu dari skor tersebut. Nah, lalu kita memulai looping memiliki labelnya berisi perintah untuk memasukkan jumlah looping. Nah, pada bagian entry kita disuruh untuk menginput berapa kali kita ingin melakukan looping. Nah, pada bagian bawah kita akan memulai start looping. Pada bagian button bakal muncul, tekan di sini ya teman untuk memulai pengisian data dan untuk memanggil si web. Nah, lalu setelah mengisi data secara otomatis dan setelah looping bakal muncul tampilan data berhasil direkam dan di bawahnya finish attempt. Nah, di sini untuk memanggil browser atau web yang akan kita jalankan atau yang akan kita isi ulang secara otomatis. Lalu pada bagian kelas ini kita klik kanan, lalu inspect, lalu kita tarik ini kepada bagian klik pilih, lalu kita copy pada bagian yang di blok, lalu copy expect. Nah, kita paste ke dalam tanda petik ini. Nah, driver find element ini digunakan untuk mencari elemen yang di sini digunakan adalah expect. Nah, karena kelas ini kita klik, jadi kita gunakan class.click. Nah, di sini timestamp-nya adalah 1 detik. Nah, begitu juga dengan kelas regular B. Karena saya kelas regular B, jadi saya memilih ini. Caranya sama aja, klik inspect, copy, tarik ke regular B, copy expect, lalu paste. Oke. NIM gitu juga sama aja caranya kopinya, tapi perbedaan antara kelas dan NIM ini pada bagian send key-nya ini, karena pada bagian NIM ini dia tidak mengklik tapi dia mengisi secara otomatis, sehingga kita menggunakan NIM saya .send_key. Nah, pada NIM saya ini dia memanggil dia mendapatkan data dari data yang telah kita input dari tampilan jendela GUI tadi. Nah, begitu juga dengan nama. Nah, pada bagian skor ini sama aja dengan kelas, karena kita mengklik data dan terjadi percabangan di sini. Jika kita memilih 1, maka dia akan terisi otomatis 1, dan jika kita memilih 5, maka dia akan terisi secara otomatis ke radio button yang 5. Nah, jadi copy expect-nya sama aja caranya seperti yang tadi.
Nah, pada bagian kirim kita copy, kita juga melakukan hal yang sama pada bagian kelas, dan pada bagian skor kita inspect, kita tarik pada bagian kirim, lalu kita copy as path. Nah, lalu kita paste. Nah, karena kirim itu bisa kita klik, maka kita buat kirim.klik. Nah, kita juga mengirimkan kirim jawaban lain. Ini karena bisa diklik. Sebelumnya kita copy dulu, kita inspect, kita tarik, lalu kita copy. Lalu karena bisa diklik, kita buat tanggapan lain klik. Nah, untuk Fourier in range ini in n ini berisi berapa kali kita melakukan looping, sehingga di sini fungsi akan dijalankan. Jadi kita akan coba menjalankan. Maaf, belum. Ini salah tadi ya. Oke, kita bakal coba jalankan. Nah, dia bakal muncul ini tampilan jendela dari GUI. Nah, masukkan NIM Anda. Jadi saya akan memasukkan NIM saya. Ini ada NIM saya nih, 433240. Oke, kita copy. Jangan lupa masukkan nama kita juga. Ini. Oke. Nah, skor Anda dalam mengikuti Alpro, saya sini memasukkan skor 3, lalu jumlah looping kita akan melakukan secara 10 kali. Nah, tekan di sini untuk memanggil Chrome untuk melakukan pengisian Google Form sebanyak 10 kali. Nah, dia bakal mengisi data secara otomatis. Nah, di sini saya ingin menjelaskan cara mengisi Google Form. Nah, setelah Google Form-nya terisi secara otomatis dan looping sebanyak 10 kali, maka dia akan merekam data berhasil direkam. Nah, ini adalah hasil dari looping kita. Jadi, kita telah berhasil melakukan pengisian Google Form secara otomatis dan looping sebanyak 10 kali. Nah, jadi ini saja penjelasan dari video saya. Semoga video tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua dan terima kasih banyak.